Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Abduliasari dari kelas 1C. In this next occasion, I would like to present you about my assignment. The title is Sistem Informasi, Strategi Informasi, dan Keunggulan Kompetitif. Ini merupakan 3 pilar utama yang saling terkait dalam membangun institusi pendidikan yang adaptif dan unggul. I will explain you all about the definition of them. The first one is sistem informasi, yaitu sekumpulan komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. For example, is manajemen data akademik, keuangan, and administrasi. And the second one is strategi informasi, yaitu perencanaan yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi informasi secara optimal agar dapat mendukung pencapaian visi dan misi institusi pendidikan. For example, pengintegrasian teknologi untuk meningkatkan proses pembelajaran, efisiensi administrasi, pelayanan peserta didik, orang tua maupun staf pengajar. And the last one is keunggulan kompetitif, yaitu kemampuan institusi untuk menawarkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing, baik melalui kualitas pengajaran, penggunaan teknologi inovatif, maupun layanan yang lebih unggul. Hal ini dapat membantu sekolah untuk menjadi pilihan utama bagi calon peserta didik dan meningkatkan reputasi di dunia pendidikan. Bapak Ibu guru hebat, dalam sistem informasi, strategi informasi, dan keunggulan kompetitif divided into 5 components. I will explain you one by one. Let's start. The first one is business process organisasi pendidikan. Bisnis proses berperan dalam menciptakan sistem yang mendukung tujuan organisasi pendidikan, yaitu mendidik dan membentuk karakter peserta didik. Proses bisnis di lingkungan pendidikan mencangkup berbagai aktivitas yang mendukung kelancaran operasional dan tujuan pendidikan. For example, untuk proses penerimaan peserta didik baru ataupun PPDB, yaitu pendaftarannya melalui online dan tidak manual lagi, sehingga memudahkan untuk memverifikasi dokumen. Yang kedua, untuk proses pengelolaan kurikulum dan pembelajaran. Contohnya dalam perencanaan, pengembangan kurikulum, penyusunan jadwal pelajaran, ataupun monitoring evaluasi ujian. Yang ketiga, untuk proses penilaian dan pelaporan hasil belajar. Memudahkan dalam pengolahan nilai ataupun pembuatan rapor sehingga dapat didistribusikan hasil belajarnya kepada orang tua ataupun wali peserta didik. Yang keempat, untuk pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler. Memudahkan dalam pemilihan program ekstrakurikuler, membuat jadwal kegiatan, memonitoring serta evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan. Dan yang kelima yaitu untuk proses pengelolaan administrasi keuangan. Sebagai contoh, dalam pengelolaan anggaran sekolah atau alokasi dana, pembagian gaji guru dan staf, serta pengelolaan inventaris ataupun pengadaan barang yang ada di sekolah. And the last one is untuk proses pengelolaan sarana dan prasarana. Dalam perawatan pemeliharaan fasilitas sekolah ataupun ruang kelas seperti pengadaan alat tulis, buku pelajaran, media belajar, dan pengelolaan kebersihan di lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu tentang rekayasa ulang proses bisnis dan manajemen proses bisnis, atau yang disebut business process reengineering and business process management, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan pendidikan. Sebagai contoh dari rekayasa ulang proses bisnis yaitu PPDB manual menjadi online. Contoh yang kedua tentang manajemen proses bisnis yaitu sebelumnya guru mengelola penilaian peserta didik menggunakan spreadsheet atau lembar penilaian. Nah, ini diubah menjadi LMS. Yang ketiga yaitu Bapak Ibu tentang tekanan bisnis, respon organisasi, dan dukungan teknologi informasi.
Yang pertama tentang tekanan bisnis. Contohnya, terjadi persaingan antar sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian adanya tuntutan kurikulum yang dinamis. Yang kedua tentang respon organisasi. Contohnya peningkatan kualitas tenaga pengajar, pengembangan kurikulum berbasis teknologi, dan implementasi sistem pembelajaran online. Yang ketiga tentang dukungan teknologi informasi. Contohnya seperti sistem informasi akademik, penggunaan big data dan analisis prediktif, dan cloud computing untuk kolaborasi dan penyimpanan. Komponen yang keempat yaitu mengenai keunggulan kompetitif melalui sistem informasi strategis. Dalam penerapan sistem informasi yang strategis, institusi pendidikan dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Strategi ini menjadikan institusi lebih unggul dibandingkan pesaing dan lebih diminati oleh peserta didik, orang tua, serta masyarakat luas. Dan yang terakhir yaitu tentang penyelarasan bisnis dan teknologi informasi. Di dunia pendidikan, penyelarasan berarti menghubungkan tujuan strategis institusi pendidikan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai efisiensi operasional, peningkatan kualitas pendidikan, dan daya saing. Jadi, kesimpulannya tentang sistem informasi, strategi informasi, dan keunggulan kompetitif adalah komponen yang saling terkait dalam membangun institusi pendidikan yang adaptif dan unggul. Sistem informasi membantu dalam pengelolaan data dan operasional yang lebih efisien. Sedangkan strategi informasi memastikan bahwa teknologi yang digunakan untuk mendukung visi jangka panjang institusi. Dengan memanfaatkan aspek tersebut secara efektif, sebuah institusi pendidikan dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang memungkinkan untuk terus berkembang, menawarkan layanan berkualitas, serta bersaing dengan institusi lainnya. Pada akhirnya, ketiga komponen ini berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan dan daya saing di tingkat lokal maupun global. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, that was my presentation. Thank you for your nice attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.